Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk kuliah alat dan mesin pendukung industri. Kali ini kita akan maju lagi ke unit pendukung yang lain, yaitu unit steam. Dalam hal ini adalah unit boiler. Ya, unit steam ya, atau steam cycle ya, pada suatu power plant atau suatu pabrik itu umumnya terdiri dari 4 unit kecil di dalamnya, yaitu unit pembangkitan steam. Jadi di mana ada alat utamanya yaitu boiler, di mana boiler ini berfungsi untuk menghasilkan steam ya, atau uap yang berfungsi untuk memutar suatu turbin, di mana turbin generator ini nanti akan menghasilkan energi. Jadi untuk subunit pembangkitan energi ini alat utamanya adalah turbin generator, di mana uap yang digunakan itu energinya diambil untuk memutar turbin, dan sisa energinya, uap yang telah digunakan itu akan dikondisikan menjadi kondensat atau menjadi cair kembali melalui unit pengondisian kondensat di sini. Jadi uap hasil dari boiler ini nanti akan digunakan untuk memutar turbin, di mana uapnya itu akan turun tekanannya, ataupun nanti uapnya juga bisa langsung menjadi cairan. Ini kemudian semua sisa uap dan juga cairan itu dikondisikan menjadi kondensat, menjadi air lagi, untuk kemudian dikembalikan ke unit pengondisian air, di mana ada alat yang namanya deaerator. Ini adalah unit pengondisian air sebelum nanti dia kembali masuk ke boiler untuk dipanaskan menjadi steam lagi. Jadi pada unit pembangkit steam ini adalah suatu unit siklus yang berputar, di mana terdapat 4 subunit utama, yaitu unit pengondisian air, di mana airnya digunakan untuk membangkitkan steam. Di unit pembangkitan steam ini menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini menghasilkan energi listrik nantinya, dan di mana sisa uapnya dari pemutaran turbin ini dikondisikan untuk menjadi kondensat lagi, jadi air lagi, untuk kemudian dikembalikan ke unit pengondisian air. Kurang lebih seperti ini secara garis besar untuk unit steam cycle di suatu pabrik atau power plant. Pada boiler sendiri nanti akan kita bahas dari 2 sisi ya. Dari sisi proses, yaitu bagaimana water ya, dari air itu bisa berubah menjadi uap, dan juga bagaimana unit untuk membangkitkan energi yang ada di boiler, yaitu dari suatu fuel menjadi suatu gas buang. Nah, sebelum masuk ke boiler, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang unit penyiapan airnya ya. Karena air untuk umpan boiler ini sendiri merupakan air yang sangat khusus ya. Jadi dia harus benar-benar air yang sangat murni, tidak ada pengotor sedikit pun, benar-benar murni H2O. Maka sebelum masuk ke boiler ini harus dipastikan dulu pengotor-pengotor yang ada, baik pengotor padat, cair, dan gas, itu bisa kita hilangkan dulu. Ya, jadi ada proses deaerasi, yaitu penghilangan gas terlarut, terutama oksigen dari air ya. Jadi yang dimaksud dengan oksigen di sini adalah free oksigen ya, atau O2 murni. Ya, karena O2 ini nanti apabila dia kontak dengan bahan alat ya, dalam hal ini stainless atau besi, itu nanti dia bisa mengarahkan ke korosi lubang. Ya, karena O2 itu kan apabila bereaksi dengan besi, dia akan berubah menjadi Fe2O3, yang itu akan menjadi karat. Deaerator itu biasanya terdiri dari 2 tangki. Tangki sisi atas ini adalah tangki aerasi, tangki sisi bawah ini adalah tangki sebelum masuk ke steam drum. Jadi di atas ya, ini air masuk ya. Nah, dia melalui water box. Ini biasanya diinjeksikan steam. Diinjeksikan steam ya, atau diinjeksikan steam supaya memanaskan, sehingga bisa menghilangkan udara-udara.
yang ada di dalam air. Nah, kemudian air yang sudah bebas dari udara ini akan dimasukkan ke storage tank. Ini semacam air penyimpan sebelum ke boiler. Biasanya juga di storage tank ini nanti akan diinjeksikan bahan-bahan kimia untuk penyesuaian pH, untuk menghilangkan kerak dan sebagainya. Jadi nanti yang masuk boiler itu airnya sudah air yang betul-betul murni dan juga sudah sesuai dengan spesifikasi tekanan boilernya. Karena semakin tinggi tekanan boiler, maka air yang diperlukan itu spesifikasinya semakin ketat. Ya, batas amannya itu akan semakin ketat. Karena apa? Karena suhu yang semakin tinggi akan membuat reaksi-reaksi yang terjadi akibat adanya mineral atau pengotor itu juga akan semakin cepat. Di SMA kan kita tahu bahwa bila suhu naik 10 derajat, maka reaksi akan menjadi lebih cepat 2 kali lipat. Nah, apabila suhunya itu naik beribu-ribu kali lipat, tentu reaksinya akan menjadi beribu-ribu kali lipat juga semakin cepatnya. Ini yang dihindari. Nah, jadi deaerator itu secara prinsip terdiri dari air demin dan juga kondensat-kondensat yang balik ya. Tadi ada kondensat balik. Diinjeksikan steam. Lalu gas-gasnya itu keluar melalui venting. Nah, airnya itu biasa kita masukkan yang namanya oxygen scavenger. Oxygen scavenger. Jadi selain secara fisikal, gasnya itu dihilangkan melalui steam, dan juga kita tambahkan bahan kimia yang bisa mengikat oksigen. Sebelum nanti masuk ke feed water. Walaupun nanti sebelum feed water kita tambahkan lagi bahan-bahan kimia, biasanya untuk menyesuaikan pH. Jenis penghilangan oksigen ini dilakukan oleh bahan kimia, antara lain natrium sulfit, Na2SO3, atau hidrazin, N2H4. Hidrazin ini dia tidak menghasilkan padatan ke boiler, tapi hidrazin ini beracun. Ya, jadi hidrazin ini biasanya digunakan, dia cukup bagus karena dia tidak akan menghasilkan padatan karena dia basisnya adalah nitrogen. Sehingga walaupun dia nanti bereaksi, dia akan menghasilkan gas. Gitu. Sehingga tidak meninggalkan padatan. Tapi hidrazin ini bisa menimbulkan racun. Jadi jangan sampai, terutama kalau di pabrik-pabrik makanan, dia tidak menggunakan hidrazin karena khawatir nanti airnya mengkontaminasi. Yang biasa digunakan itu adalah Na2SO3. Tapi Na2SO3 ini pada tekanan tinggi dia bisa terurai jadi H2S dan SO2 yang bisa menyebabkan korosi nanti pada sistem kondensatnya. Sehingga nanti biasanya untuk Na2SO3 nanti pada sistem kondensatnya dia akan ada penampung untuk padatan-padatannya ini. Sehingga dia tidak terus masuk pada siklus. Akan ditangkap padatan-padatannya. Ya, ini pilihannya. Biasanya untuk pabrik-pabrik makanan atau pabrik-pabrik yang airnya jangan sampai terkontaminasi atau yang produk-produknya adalah produk-produk yang dikonsumsi manusia ataupun makhluk hidup, itu cenderung menggunakan Na2SO3. Namun bila produknya itu tidak kontak dengan manusia, ya, itu biasanya menggunakan hidrazin karena dia lebih mudah penggunaannya. Walaupun nanti airnya itu jadi beracun, tidak bisa diminum. Nah ya, sulfit dan hidrazin tadi ya, itu biasa dimasukkan di deaerator. Nah, sebelum masuk ke steam drum ya, atau masuk ke boiler, itu biasa juga diinjeksikan bahan kimia yang lain. Biasanya polyphosphate, dia sludge conditioner, ya, supaya sludge-nya itu lumpur, kalaupun ada lumpur, lumpurnya itu tidak keras, ya, tidak sampai menghambat, tidak sampai memampetkan pompa. Antifoam supaya tidak berbuih, amonia untuk menyesuaikan pH. Nah, biasanya jadi yang umum bahan kimia tambahan itu adalah sludge conditioner. Nah, nanti supaya sludge-nya itu tidak keras sehingga nanti bisa di blow down atau disaring dengan baik. Amin dan amonia ini untuk mengatur pH. Antifoam ini supaya tidak berbuih sebelum nanti dia masuk ke steam drum, bagian dari boiler.
Ya, ini adalah spesifikasi ya, spesifikasi dari air yang diperuntukkan untuk boiler. Nah, kita lihat ya. Jadi spesifikasinya ini berubah atau meningkat dan bahkan semakin ketat itu seiring dengan meningkatnya tekanan dari boilernya. Nah, jadi parameter apa saja yang menjadi bagian penting yang harus dianalisis? Ya, pertama adalah kandungan besi. Kita lihat kalau tekanannya maksimal 20 bar ya, itu dia cukup 0,1 ppm. Artinya ada satu bagian besi per 1 miliar bagian dari air. Ya. Tapi semakin ke dalam ini akan semakin kecil sekali. Chopper atau tembaga, hardness ya, ini adalah tingkat kekeruhan air, kesadahan, silika, alkalinitas, sampai konduktivitas. Semakin tinggi tekanannya, kita lihat akan semakin kecil sekali. Nah, semakin ketat. Karena tadi, bahwa tekanan yang tinggi itu akan menyebabkan reaksi dari material logam ini nanti akan semakin cepat. Kita masuk ke boiler ya, bahwa secara definisi umum boiler itu adalah suatu alat yang fungsinya untuk boil ya, atau mendidihkan air, memanaskan air untuk memproduksi steam. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi secara saintifik, definisi dari boiler itu adalah suatu alat ya, atau boiler itu fungsinya mengkonversi energi kimia yang ada pada suatu fuel menjadi energi yang digunakan pada steam. Nah, jadi ada proses, bukan hanya proses pemanasan air ya, tapi di balik proses pemanasan air itu ada proses transfer energi dari bahan bakar ke air sehingga airnya tadi menjadi uap. Makanya ada dua sisi yang akan kita bahas pada boiler kali ini, yaitu sisi dari airnya, air yang menjadi uap, dan juga ada sisi dari bahan bakarnya sendiri. Secara umum, boiler itu ada dua jenis ya. Dua sebenarnya yang utama, yaitu fire tube dan water tube. Dari namanya sendiri, fire tube itu artinya bahwa api pembakarannya atau gas bakarnya itu dialirkan melalui pipa. Kalau fire tube, kalau water tube yang ada di dalam pipa itu adalah air. Fire tube ini biasanya untuk kapasitas kecil. Fire tube, ada water tube, ada juga yang combo atau gabungan keduanya. Tapi yang umum sekarang itu adalah yang water tube di sini. Fire tube umumnya untuk yang kapasitas kecil atau menggunakan bahan bakar gas. Kalau menggunakan bahan bakar padat seperti di pabrik kelapa sawit itu kebanyakan water tube. Karena kalau gas itu mudah dikendalikan, mudah diarahkan, sementara kalau padatan itu kan kita sulit untuk mengarahkannya. Dan juga kalau padatan masuk tube itu rawan terjadinya clogging ya, atau penyumbatan. Klasifikasi boiler yang lain ada tipe A, tipe O, dan juga tipe D. Ya, jadi boiler itu selalu ada drum ya, ada drum air, ada juga drum steam ya. Jadi air ini kan dipanaskan, kemudian uapnya kan dia dipompakan, kemudian dia mengalir ke steam drum uapnya. Ada yang tipe A, ada yang 2 drum dan 1 steam drum, ada yang 1 water drum dan 1 steam drum. Nah, yang garis-garis ini adalah pipa penyambung. Pipanya banyak ya di dalam boiler itu, tujuannya supaya membagi aliran supaya perpindahan panasnya itu nanti semakin baik karena luas permukaannya itu semakin besar. Biasanya pipanya kecil-kecil, 2 in biasanya. Ada juga boiler tipe D. Ya, tipe D ini biasanya dia yang bentuknya lebih besar, di sini mengalir.
Ini semua jenis-jenis boiler tipe A, tipe O, ataupun tipe D. Yang membedakan dari segi konfigurasi dari water drum dan steam drumnya. Tapi ini termasuk juga dalam tipe-tipe boiler klasik ya, di mana water drum dan steam drum ini masih terpisah, dan juga dia masih memerlukan pipa-pipa yang saling terkonfigurasi seperti ini. Nah, sementara tipe boiler yang lebih modern ya, itu dia drumnya biasanya cuma satu di sisi atas. Ya, jadi ada drum cuma satu di sisi atas, kemudian dia akan turun airnya. Nah, jadi air dan steam drum itu di satu tempat sekarang. Airnya kemudian air dari mana tadi, aerator, itu nanti dia akan turun melalui downcomer ini untuk kemudian dipanaskan di dalam furnace. Dalam furnace dipanaskan, kemudian nanti dia akan kembali lagi. Nah, hasil uapnya itu nanti masuk ke steam drum, kemudian untuk diteruskan ke turbin, dan begitu seterusnya. Jadi kita lihat di sini ya, inputnya, misalnya input air itu nanti outputnya akan menjadi steam. Nah, udara itu akan menjadi gas, ada fuel, ada chemical, dan lain-lain. Jadi dalam boiler itu sendiri ada sisi airnya dan ada juga sisi bagian udaranya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah steam drumnya, steam drum dari boilernya, di mana air itu akan diturunkan ke bawah. Itu kenapa posisi steam drum itu berada di atas, supaya dia memanfaatkan gravitasi, tidak perlu pompa. Nah, sehingga air nanti akan turun jatuh ke bawah melewati pipa-pipa ini ya. Pipa-pipa ini dipanaskan ya, di dalam suatu tungku ini. Nah, panaskan, kemudian nanti dia akan kembali lagi ke sini, ke steam drum uapnya, untuk kemudian nanti diteruskan ke turbin, ke superheater, atau dipanaskan lebih lanjut melalui superheater ini. Sementara untuk firingnya atau pembakarannya, kita kan butuh bahan bakar dan juga butuh udara. Udara pembakaran itu disuplai melalui FD fan atau forced draft fan. Disuplai udara, dipantik, kemudian muncul api untuk pembakaran. Gas hasil pembakaran itu biasanya digunakan untuk memanaskan, untuk superheater, memanaskan lebih lanjut, atau economizer, kemudian dibuang ke stack atau cerobong. Nah, drum yang ada di boiler itu memiliki beberapa jenis sirkulasi ya. Jadi kan steam drum di boiler itu kan ada sisi airnya, setengah berisi air, setengah berisi uap. Airnya itu akan turun melalui downcomer ke heater steam, kemudian dipanaskan, boiler tube dipanaskan, masuk kembali lagi ke steam drum ya. Uapnya akan diteruskan ke superheater. Nah, ini kan jadi dari BFP, boiler feed pump, dan air dipanaskan sedikit di economizer supaya tidak kaget ketika masuk ke steam drum. Dia akan masuk ke steam drum, airnya dipanaskan di tungku, kemudian kembali ke steam drum, uapnya diteruskan ke superheater. Yang seperti ini adalah tipe yang natural, jadi pompanya satu besar di depan dengan head yang cukup tinggi. Jadi dari drum ke bali ke sini dia tidak memerlukan pompa karena dia berada di posisi yang cukup tinggi, sehingga air itu nanti akan jatuh secara gravitasi, dan ketika sudah jadi uap kan uap itu secara otomatis akan ke atas. Tapi ada pula yang sistemnya assist ya, jadi ada dua pompa yang pemasukan dan juga pompa pengeluaran. Ini juga bisa apabila lokasi steam drumnya itu tidak berada di posisi atas, di posisi yang cukup tinggi, tidak lebih tinggi dari burnernya. Ini biasanya ada pompa. Tapi ada juga sistem yang tidak memakai drum ya, jadi air langsung saja dilewatkan. Nah, jadi dia mungkin hanya ada terjadi pembesaran pipanya membesar karena butuh ruang untuk dari cair berubah menjadi gas. Ini tanpa steam drum. Ada juga yang dikombinasi.
Nah, ada juga dikombinasi, ada yang masuk ke drum, ada juga yang tidak. Nah, inilah kurang lebih bentuk dalam dari steam drum ya. Jadi di steam drum itu ada dua bagian, dua sisi, ada sisi air dan juga ada sisi steamnya. Jadi ini kan masuk tadi ada yang namanya downcomer, ya, ada yang namanya downcomer itu lokasi di mana air yang dari boiler feed pump tadi turun ke bawah ke tungku pembakaran untuk kemudian berubah menjadi uap. Uapnya kembali lagi ke sini, naik melalui yang namanya riser. Jadi naik menjadi yang namanya riser. Nah, sebelum steamnya itu dikeluarkan ke unit yang selanjutnya, biasanya dia harus dimurnikan. Dalam hal ini dipisahkan antara uap dan juga butiran-butiran air yang mungkin terikut. Nah, sistem pemisahannya itu ada dua jenis, yaitu sistem sentrifugal dan juga sistem inersial. Sistem sentrifugal itu di dalam steamnya itu ada separator, jadi di steam drumnya itu ada berputar alat, nah sehingga menjamin bahwa ketika ada steam di sini kan berputar, artinya cairan itu akan melebar ke sisi-sisi dinding karena dia cukup berat sehingga cairan akan ke sisi dinding dan uapnya akan terus ke atas. Namun ini membutuhkan energi ya untuk memutar bagian dalamnya. Nah, yang lain itu adalah menggunakan deflection baffle. Di sini ada filternya. Ya, sehingga uap yang naik dari riser ini akan menabrak deflection baffle, ya, sehingga cairannya itu akan tertahan di sini dan uapnya akan terus. Di sini juga bisa dipasang deflection baffle lagi, sehingga cairan itu akan tertahan di sini dan nanti jatuh ke bawah dan uapnya akan terus ke atas. Kenapa harus dipisahkan? Kenapa harus dipisahkan? Kenapa harus dipisahkan? Itu karena dia butuh, jangan sampai ada setitik pun cairan yang nanti masuk ke turbin. Kalau turbin itu harus murni gas. Ketika turbin itu ada satu titik cairan, maka dia akan menjadi yang namanya bulet. Bulet itu nanti cairan itu nanti bergeraknya sangat cepat sekali seperti peluru, yang itu nanti malah bisa merusak baling-baling turbinnya. Itu sehingga cairan itu harus benar-benar dipisahkan oleh tadi separator yang ada dalam steam drum ini. Bagian lain dari steam drum itu adalah blowdown ya. Jadi bagian steam drum itu ada di bagian bawah ya, di bagian bawah dari steam drum itu ada suatu tangki drain ya, atau tangki untuk, bukan tangki, jalur untuk membuang. Selain untuk mengosongkan, fungsinya dia juga untuk membuang lumpur. Ya, lumpur-lumpur atau kotoran-kotoran yang mungkin terendap, yang masih terbawa ke steam drum. Ada yang namanya intermittent blowdown, ada yang namanya continuous blowdown. Ya. Jadi ada dua lubang pembuangan ya. Ada yang intermittent, artinya dia hanya dibuka kalau memang dibutuhkan. Dan ada continuous blowdown, ini yang benar-benar dibuka setiap saat. Jadi paling tidak sekitar 1-2% dari isi steam drum itu akan dibuang. Itu untuk menjamin supaya tidak terjadi build up padatan. Supaya padatan atau kotoran-kotoran yang mengendap di bawah itu selalu dijamin terbuang. Intermittent blowdown itu biasanya digunakan untuk nanti mengosongkan. Itu seperti Anda kalau membuang isi bak mandi Anda, itu kan lewat blowdown di bawahnya itu. Di steam drum itu sendiri, ya, di boiler steam drum, itu ada yang namanya safety valve. Ya.
Safety valve ini untuk menjamin apabila tekanan di dalam steam drum itu melebihi tekanan seharusnya, maka valve ini akan membuka sehingga akan merilis tekanan yang ada di dalam sehingga menjadi lebih aman. Safety valve itu umumnya ada dua jenis, ada yang tipe spring, ya, seperti di gambar sebelah kiri ini. Dia menggunakan prinsip pegas. Ya, jadi ketika ada tekanan tinggi, ya, kalau tekanannya belum cukup tinggi, maka tekanannya tidak akan cukup untuk menekan pegas ini. Nah, jadi kekuatan atau settingannya itu diatur oleh kekuatan pegasnya ini. Ya, semakin kuat settingan pegas, ya semakin tinggi tekanan yang bisa batas tekanannya. Nah, sehingga ketika tekanannya tinggi sekali, pegasnya ini akan terangkat sehingga gasnya itu bisa keluar melalui discharge sini. Sampai tekanannya normal lagi, tekanannya turun sampai springnya ini turun lagi. Begitu seterusnya. Ini biasanya cocok untuk bahan-bahan yang tidak korosif seperti air, ya. Di steam drum ini cocok menggunakan ini karena bisa dipakai berulang-ulang. Tapi safety valve ini tidak cocok untuk bahan-bahan yang korosi, ya, bahan-bahan yang korosi. Karena apa? Ketika bagian ini terkena uap yang korosi, ya, maka lama-lama nanti daya tekannya itu nanti tidak maksimal, bisa rusak pernya, kadang korosi. Sehingga untuk bahan-bahan yang korosi, dia menggunakan yang namanya rupture disc. Nah, menggunakan yang namanya rupture disc, jadi di antara flank ini diselipkan suatu bahan, misalnya kaca. Nah, suatu kaca, ya. Nah, jadi ketika tekanannya cukup tinggi, kacanya ini akan pecah. Pecah, kemudian rilis, ya, sampai tekanannya aman. Nanti ketika aman, diganti kaca yang lain. Nah, tapi dia tidak bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kacanya ini, ya, atau kaca pengamannya ini, disknya ini harus diganti begitu sudah selesai. Ini cenderung lebih aman untuk bahan-bahan yang korosi dibanding yang ini nanti. Untuk cup di dalam boilernya sendiri, ya, pipa-pipa di boiler itu ada beberapa jenis, ya. Jadi pipanya itu bentuknya space seperti ini, ada pipa-pipa. Nah, dan juga dinding boilernya itu berlapis-lapis untuk menahan suhu yang cukup tinggi di dalamnya, di ruang pembakaran. Itu terdiri dari lapisan paling luar, itu cold outer casing. Ya, ini biasanya casing besi. Lalu lapisan di dalamnya ada block insulation. Block insulation ini biasanya bata, dan ada tile atau keramik. Nah, ini minimal lapisannya ini untuk menahan panas yang keluar, ya, supaya tidak membahayakan operator yang ada di luar. Karena umumnya suhu boiler itu bisa sampai 1000 derajat. Nah, tipe pipanya itu ada yang space tube seperti ini. Tapi apa kelemahan dari space tube ini? Akan ada panas yang tidak mengenai pipa, ya. Harapannya kan idealnya panas yang ada di ruang pembakaran itu kan mengenai pipa yang berisi air ini, sehingga panasnya itu kan memanaskan air. Tapi kan ada ruang ini sehingga mau tidak mau panasnya akan tembus ke luar, sehingga efektivitasnya menjadi lebih rendah. Di mana harusnya panas itu mengenai cup tapi malah mengenai tembok, sehingga akan keluar. Nah, sehingga akan ada lagi konstruksinya, dia ditambahkan suatu membran panel, lapisan baru. Nah, di belakang pipanya itu dilapisi suatu panel, membran panel, sehingga akan menahan supaya panasnya tidak banyak yang keluar. Nah, tapi ada juga yang tipenya tangan cup. Jadi cupnya itu diberi bengkokan sedikit di sini, ya. Nah, bengkok sedikit di sini, sehingga panasnya itu akan ditangkap oleh tangan cup di sini, ya. Ini supaya panasnya itu benar-benar mengalir ke dalam cupnya. Kalau membran panel ini kan tambahan, ya. Kalau ada yang tertransfer ke dalam pipanya ya syukur, kalau enggak ya dia tertahan di membran panel. Tapi kalau tangan cup, karena dia merupakan bagian dari cupnya, sehingga dia akan terkonduksi ke dalam pipanya ini sendiri. Karena ini sudah bagian dari pipa, jadi pipanya itu dibentuk supaya ada bagian siripnya. Ya, supaya ada bagian siripnya. Oke. Yang membedakan apa? Ya harga tadi. Space cup tentu lebih murah dibandingkan dengan tangan cup.
Nanti tergantung spesifikasinya mau seperti apa. Nah, uap yang dihasilkan dari boiler itu bisa ditingkatkan ya, dengan menggunakan namanya superheater. Jadi uap yang sudah keluar itu dipanaskan lagi. Dipanaskan supaya dia menjadi uap kering. Ya. Uap yang baru keluar, yang baru jadi itu namanya uap basah. Masih mengandung air. Walaupun itu juga nilai panasnya tinggi sekali. Nah, bila kita ingin suhu dan tekanan yang lebih tinggi, kita butuhkan yang namanya superheater. Nah, kita butuhkan superheater. Jadi uap keluar boiler ini dipanaskan lebih lanjut ya, menggunakan sisa-sisa gas-gas hasil pembakaran tadi. Bisa secara radiasi maupun secara konveksi. Namanya superheater atau reheater kayak biasa lainnya. Ada. Nah, jadi sekian untuk bagian pertama dari boiler, yaitu bagian steamnya. Pada selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang bagian dari pembakarannya. Sekian dan terima kasih.